Hari ke-6 pencarian tim SAR terus menemukan dan mengevakuasi korban meninggal akibat runtuhnya bangunan pondok pesantren di Buduran. Tim SAR harus mengangkat puing-puing dan memotong rangka bangunan untuk mengevakuasi korban robohnya bangunan ponpes. Evakuasi dilakukan secara hati-hati karena korban tertimbun material di bawah reruntuhan bangunan. Hingga operasi SAR ditutup pada pukul 3 dini hari, total korban reruntuhan bangunan di Ponpes Buduran yang ditemukan meninggal dunia berjumlah 36 orang. Sampai dengan pagi ini, yang saya sampaikan tadi, kegiatan kami di pukul 03.24 itu, kita telah melaksanakan 50 kegiatan, di mana 36 diantaranya kita temukan adik-adik dalam kondisi meninggal dunia. Tempat atau beberapa lokasi itu masih tertimpa atau tertindih beton atau sehingga material bangunan itu, sehingga kita arahkan untuk beko tersebut atau breaker tersebut mengangkat itu, kemudian baru setelah terbuka kita terjunkan tim dari Basarnas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menargetkan pembersihan puing runtuhnya bangunan pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo dapat dibersihkan besok. BNPB bersama tim gabungan dan relawan menargetkan membersihkan puing bangunan pada hari ke-7 proses pencarian dan evakuasi. Jumlah korban yang masih dicari dari data pesantren berjumlah 27 orang. Harapan saya ini besok ini sudah bisa rata, cuma ada satu kendala, yaitu beton itu ada yang menempel di bangunan sebelah kiri. Jadi siang ini Pak Muji dari ITS akan datang memberikan bimbingan ke kita sambil mengawasi, sehingga pemotongan beton itu tidak menyebabkan gedung itu akan rusak atau runtuh. Korban yang belum ditemukan adalah 27, tapi ini kan dari data pesantren ya, kita tidak tahu ya. Jadi pesantren menyatakan ada 27, nanti akan terbukti akurat ketika itu sudah rata dengan tanah. Informasi terbaru seputar insiden ambruknya musola Ponpes Al-Khozini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Andika Pratama dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat siang Arif, bagaimana perkembangan dari proses evakuasi di lokasi? Selamat siang Okta dan saudara. Pada siang hari ini sejumlah alat berat terus melakukan pembersihan puing-puing runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ini. BNPB pagi tadi telah melakukan konferensi pers bahwa ditargetkan seluruh material puing bangunan ini dapat dibersihkan pada hari ini agar esok hari tempat kejadian runtuhnya bangunan ini dapat bersih atau rata dengan tanah, sehingga dapat memudahkan proses pencarian 27 korban yang dilaporkan hilang oleh pihak pesantren yang diduga menjadi korban tertimbun di puing-puing runtuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini, Jawa Timur. Hingga siang hari ini 141 korban ditemukan baik melalui evakuasi mandiri pada awal kejadian maupun dievakuasi oleh petugas dan SAR gabungan. 104 orang diantaranya selamat dan 8 orang hingga hari ini masih dirawat di rumah sakit. Dapat kami informasikan juga, Okta, bahwa 36 dinyatakan meninggal dunia dan tim SAR gabungan ini telah mengirim atau telah mendata 37 kantong jenazah yang saat ini beberapa kantong jenazah sedang diproses identifikasi oleh tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Okta. Baik, tadi pembersihan dengan alat berat dilakukan, ditargetkan seluruh material bersih hari ini. Lantas Arif, bagaimana informasi terbaru? Adakah ini dari jumlah korban yang tadi evakuasi maupun juga masih dirawat?
Pada siang hari ini, data terbaru 8 korban selamat masih dirawat dan Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur masih mengidentifikasi seluruh kantong jenazah atau jenazah yang dikirim pada Rumah Sakit Bayangkara sejak Jumat pagi. Pada dini hari tadi, tim SAR gabungan ini mengirim 8 jenazah yang ditemukan di bawah puing reruntuhan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Siang ini tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Basarnas ini telah berhasil membuka akses ke sektor A3 dan sektor A4 yang merupakan titik diduga banyak korban tertimbun karena memang titik ini sebelumnya sulit diakses dan saat ini alat berat sudah berhasil membuka ke sektor A3 dan A4. Diharapkan sore ini atau petang ini seluruh material bangunan ini dapat dibersihkan. Begitu Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Andika Pratama dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. 7 hari sudah, saudara, keluarga korban reruntuhan bangunan Ponpes Al-Khozini terus bertahan di Posko Krisis Center. Kondisi ini pun membuat warga sekitar turut berempati dengan memberikan baju secara gratis. Setidaknya ada 150 buah pakaian antara lain berupa kaos dan juga sarung yang diberikan dari warga sekitar pada keluarga korban. Di antara warga yang memberi bantuan adalah Uswatun Riris bersama 3 temannya. Mereka mengumpulkan dana untuk membelikan baju sesuai kebutuhan keluarga korban. Setelah mendengar kesulitan dari keluarga korban yang kehabisan pakaian karena harus menunggu lama, Uswatun dan teman-temannya memilih untuk memberi bantuan berupa baju karena untuk bantuan lain seperti makanan maupun minuman sudah banyak diberikan oleh warga lainnya. Skuad Garuda menggelar latihan pertama di lapangan latihan King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi kemarin malam. 18 anak asuh Patrick Kluivert telah bergabung untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi.